Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarifah Ali dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 3D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Adapun pembahasan kita pada kali ini, yang pertama sikap konsumen, yang kedua karakteristik demografi, ekonomi dan sosial, yang ketiga kelompok acuan atau referensi dan keluarga, yang keempat bias yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam perilaku konsumen, yang kelima tahapan proses pembelian oleh konsumen, dan yang keenam tanggung jawab sosial terhadap konsumen. Sikap konsumen yaitu perilaku konsumen yang menunjukkan apa yang disukai konsumen. Ada 8 karakteristik sikap konsumen. Yang pertama, sikap memiliki objek, yaitu gambaran dari konsumen terkait dengan objek. Yang kedua, konsistensi sikap, yaitu gambaran perasaan seorang konsumen dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya karena sikap memiliki konsistensi dengan perilaku. Yang ketiga, sikap positif, negatif, dan netral. Sikap positif adalah sikap yang mungkin dapat menyukai atau menerima suatu hal, sedangkan sikap negatif merupakan sikap yang tidak menyukai suatu hal, dan sikap netral berarti tidak memiliki sikap terhadap suatu hal. Yang keempat, intensitas sikap, yaitu sikap konsumen terhadap suatu produk akan sangat bervariasi, mulai dari tingkat sangat menyukai, tidak menyukai, atau bahkan sangat tidak menyukai. Yang kelima, resistensi sikap, yaitu seberapa besar sikap seorang konsumen itu bisa berubah. Yang keenam, persistensi sikap, yaitu sikap yang menggambarkan bahwa sikap akan berubah karena seiring berjalannya waktu. Yang ketujuh, keyakinan sikap, yaitu kepercayaan konsumen mengenai kebenaran sikap yang dimilikinya. Yang kedelapan, sikap dan situasi, yaitu sikap seorang konsumen terhadap suatu objek itu seringkali muncul dalam konteks situasi. Yang pertama, karakteristik demografi dan subbudaya. Karakteristik demografi menggambarkan tentang karakteristik yang terdiri dari penduduk, seperti suku, ras, agama, usia, jenis kelamin, budaya, dan lain sebagainya. Adapun budaya yaitu karakteristik yang menggambarkan nilai-nilai kepercayaan, ide, dan tindakan dari suatu bangsa. Sedangkan subbudaya adalah suatu budaya yang ada di dalam suatu masyarakat yang bisa dibagi lagi ke dalam beberapa bagian lebih kecil. Yang kedua, karakteristik ekonomi konsumen, yaitu karakteristik yang berbicara tentang pendapatan dan pengeluaran konsumen. Yang ketiga, karakteristik kelas sosial konsumen, yaitu pembagian masyarakat ke dalam kelas yang berbeda stratanya tergantung pendidikan, gaya hidup, dan nilai yang dianut. Kelompok acuan atau referensi adalah suatu kelompok yang nyata yang memiliki pengaruh terkait evaluasi, aspirasi, bahkan perilaku terhadap orang lain, atau kelompok yang bisa mempengaruhi seseorang dalam pengambilan sebuah keputusan pembelian. Sedangkan kelompok keluarga yaitu kelompok yang memainkan peran yang dominan untuk melakukan proses pembelian dan merupakan kelompok yang berperan penting dalam sosial keanggotaannya terhadap perilaku konsumen. Sebelum saya menjelaskan bias yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku konsumen, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu bias. Bias adalah kecenderungan kesalahan prediksi. Aspek bias merupakan salah satu aspek yang cenderung menghasilkan keputusan yang tidak menjamin ketepatan secara mutlak. Salah satu bias yang mempengaruhi pengambilan keputusan dan perilaku konsumen yaitu bias kognitif. Bias kognitif merupakan kesalahan dalam cara berpikir yang membuat kita salah dalam mengambil keputusan.
saya akan menjelaskan beberapa dasar penyebab dari bias ini. Yang pertama, kita tidak lagi mendengar pendapat orang dengan serius. Kita akan mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang kita punya, yang cenderung salah. Yang kedua, ketika kita merasa lebih hebat dari orang lain di bidang tertentu, padahal sebenarnya tidak, sehingga cenderung membuat kita tidak bisa menerima kritik dan sulit memperbaiki diri sendiri karena merasa sudah baik. Terdapat beberapa tahap proses pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Yang pertama, pengenalan masalah. Di sini, pembeli mengenali adanya masalah atau kebutuhan, yaitu apa yang mereka butuhkan. Yang kedua, pencarian informasi. Setelah konsumen mengetahui apa yang diinginkan atau dibutuhkan, ia akan mulai untuk mencari informasi tentang keinginan atau kebutuhannya tersebut. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Pada tahap ini, konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan produk yang akan dibelinya. Untuk itu, konsumen melakukan evaluasi terhadap barang mana yang benar-benar paling cocok untuk dibeli sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang keempat, keputusan membeli. Keputusan membeli merupakan tahap dari proses keputusan membeli, yaitu ketika konsumen benar-benar membeli produk yang paling disukai. Namun, niat untuk membeli tidak selalu berakhir pada keputusan membeli barang yang sudah dipilih. Dan tahap yang terakhir yaitu tingkah laku pasca pembelian. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan memperlihatkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Namun, jika konsumen tidak puas, ia akan berusaha mengurangi ketidakpuasannya dengan meninggalkan atau mengembalikan produk tersebut. Tanggung jawab sosial perusahaan kepada konsumen tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa saja, tetapi juga harus memperhatikan aspek-aspek lain. Bentuk-bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen yaitu: pertama, harus memahami konsumen dan praktek bisnis yang merugikan. Yang kedua, tidak melakukan praktek-praktek penjualan yang merugikan konsumen. Yang ketiga, mampu membedakan kepentingan produsen dan konsumen. Yang keempat, menjamin keselamatan konsumen. Yang kelima, mampu meningkatkan barang dan jasa yang berkualitas. Dan yang keenam, dapat memenuhi hak-hak konsumen karena terdapat Undang-Undang Dasar dan peraturan yang melindungi kepentingan konsumen.